Coba kalian bayangin ini sejenak. Pernah nggak sih? Kalian lagi kebangun jam 1 pagi, iseng nengok keluar, terus ngelihat tetangga seberang lagi asik nyisir rambut di balkon? Mungkin terdengar biasa. Tapi masalahnya, rambut itu panjangnya sampai menjuntai nyentuh tanah. Dan yang lebih gila lagi, kalian tahu persis kalau kamar di seberang itu kosong melompong. Nggak ada yang nempatin bertahun-tahun. Coba tulis di kolom komentar sekarang, jujur aja, kalau kalian di posisiku atau di posisi tokoh utama kita malam ini, kalian bakal langsung lari terbirit-birit bawa koper, atau kaku pura-pura mati di atas kasur sambil baca doa sebisanya. Cerita ini tentang Raka, seorang pemuda berumur 24 tahun, anak rantau Tulen. Raka ini tipe orang yang sangat logis, garis keras. Buat dia, hal-hal gaib, pocong, kuntilanak, atau jin pesugihan itu cuma akal-akalan orang zaman dulu buat nakut-nakutin anak kecil biar cepat tidur. Kalau nggak bisa dibuktikan pakai sains, berarti nggak ada. Titik. Dia merantau ke kerasnya ibu kota dengan satu tujuan, uang. Ibunya di kampung sedang sakit keras, butuh biaya pengobatan rutin yang nggak sedikit. Makanya, Raka rela nyewa sebuah kontrakan murah di pinggiran kota Jakarta. Sangat pinggir, nyaris masuk wilayah perbatasan yang sepi dan jauh dari hingar-bingar lampu kota. Kontrakannya lumayan luas untuk ukuran satu orang, tapi bangunannya jelas sudah tua. Temboknya lembab, cat putihnya sudah menguning dan mengelupas di sana-sini, menyisakan jejak semen yang dingin. Tapi Raka nggak peduli. Yang penting bisa buat tidur baring, dan sisa gajiku bisa langsung ditransfer buat ibu bulan ini, pikirnya saat itu. Buat Raka, setan yang paling menakutkan di dunia ini cuma satu, tanggal tua dan tagihan rumah sakit. Saat pertama kali pindahan, ada satu barang yang tertinggal di kamar itu. Di sudut ruangan, dekat lemari plastik murah milik Raka, berdiri sebuah cermin jati tua. Kacanya sudah agak kusam dipenuhi bercak hitam karena usia, bingkai kayunya berukir rumit. Berat, kokoh, dan terkesan sangat salah tempat. Nggak cocok banget ada di dalam kamar kontrakan murahan berdinding batako. Kata bapak kos, Pak Somad, cermin itu peninggalan penghuni lama bertahun-tahun lalu yang entah kenapa nggak sudi dibawa pindah. Raka sih santai saja. Dia cuma mengelap debunya dengan kain lap basah. Lumayan pikirnya. Nggak usah beli kaca lagi buat merapikan kemeja sebelum berangkat kerja. Tapi, ada satu hal yang mengganjal di hari pertama Raka terima kunci. Wajah Pak Somad tampak tegang. Pria paruh baya itu menatap Raka lekat-lekat dari ambang pintu, lalu melirik tajam ke arah jendela kayu kecil di bagian belakang kamar Raka. Jendela itu menghadap langsung ke sebuah lahan kosong yang rimbun dan gelap. Di tengah lahan itu, berdiri sebuah pohon beringin yang sangat besar. Akar gantungnya tebal, menjuntai-juntai tertiup angin seperti tentakel raksasa dalam kegelapan. Mas Raka? Suara Pak Somad berat, nadanya setengah berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Ini kunci kamarnya, Mas Raka bebas mau ngapain aja di sini. Bebas mau pulang jam berapa. Tapi ingat ya pesan Bapak, ada satu larangan di kamar ini. Raka mengerutkan kening, menghentikan aktivitasnya membongkar kardus. Larangan apa, Pak? Tasa? Jangan pernah buka jendela belakang yang menghadap pohon beringin itu. Kalau jarum jam udah lewat dari jam 12 malam. Pak Somad menelan ludah, jakunnya naik turun. Apalagi, kalau tiba-tiba Mas Raka kecium wangi bunga melati yang nyengat. Jangan ditengok, biarin aja. Tutup kuping, masuk selimut, lanjut tidur. Raka waktu itu cuma tersenyum sopan dan mengangguk pelan. Namun dalam hati, dia tertawa geli. Mitos orang tua macam apa lagi ini? Batin Raka.
Gak buka jendela, Paling juga kan? dilarang buka jendela malam-malam biar nggak masuk angin kena udara malam. Atau biar nggak ada maling yang manjat masuk. Dia sama sekali tidak menganggap serius peringatan itu. Sebuah kesalahan pertama yang akan sangat dia sesali. Malam pertama di kontrakan. Suasana benar-benar hening. Jakarta yang biasanya bising dengan suara klakson dan mesin motor seolah mati di daerah pinggiran ini. Yang terdengar cuma suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang terdengar menyayat. Jam di layar laptop Raka menunjukkan angka merah 01.15 dini hari. Raka masih terjaga, matanya merah menatap barisan data di layar laptop. Dia sedang kejar deadline project lepas demi tambahan uang obat ibunya besok pagi. Suasana kamar perlahan terasa berbeda. Udaranya berubah dingin, sangat dingin sampai menusuk tulang belakang, padahal dia tidak pakai AC, cuma kipas angin kecil yang berputar pelan membelah udara pengap. Tiba-tiba, srek, srek, srek. Jari Raka seketika berhenti mengetik di atas keyboard. Dia menahan napas, menajamkan telinga. Suara itu berasal dari luar, tepat di balik dinding dan jendela kayu belakang kamarnya. Arah pohon beringin raksasa itu. AS bunyinya persis seperti ada orang yang sedang menyapu halaman tanah dengan sapu lidi kering. Srek, srek, srek. Tapi ada yang aneh. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Raka meremang tanpa disuruh. Irama sapuannya sangat lambat. Terlalu lambat untuk ukuran tenaga manusia yang sedang menyapu. Tarikannya panjang, berat, dan seolah diseret di atas tanah kerikil. Pikiran logis Raka mulai berontak mencari jawaban. Siapa orang gila yang menyapu pekarangan kosong penuh semak belukar? Di jam 1 pagi lewat? Raka menelan ludah paksa. Dia menoleh pelan ke arah jendela kayu yang tertutup rapat itu. Dan tanpa sengaja di sudut matanya, pantulan dari cermin jati tua di ujung ruangan seolah menangkap pergerakan sebuah bayangan hitam panjang di luar jendela. Namun saat Raka menoleh sepenuhnya menatap kaca cermin itu, hanya pantulan kasurnya yang berantakan. Sementara itu, suara di luar tidak berhenti. Iramanya justru terdengar makin mendekat. Srek, srek, srek. Malam itu, setelah mendengar suara aneh untuk pertama kalinya, Raka cuma menarik napas panjang. Dia memilih untuk memasang earphone, memutar musik rock keras-keras, dan lanjut mengetik. Paling cuma suara ranting pohon beringin yang kegesek angin, pikirnya. Logika selalu menang telak di kepala Raka. Dia nggak mau ambil pusing. Tapi coba tebak, malam kedua, suara itu kembali. Malam ketiga, sama persis. Selalu di jam yang sama. Lewat dari jam 1 dini hari. Srek, srek, srek. Raka mulai jengkel. Fokus kerjanya berantakan. Di tengah keheningan malam Jakarta, coret yang sepi ini, dan suara gesekan dari arah lahan kosong di belakang kontrakannya benar-benar mengganggu. Iramanya yang pelan itu bikin risih. Raka bergumam sendiri, matanya masih menatap layar laptop. Ini pasti ada ibu-ibu kurang kerjaan di area kosong seberang situ, nyapu tengah malam cari sensasi. Atau mungkin pemulung lagi ngumpulin rongsokan. Jujur, Raka saat itu lelah. Benar-benar lelah fisik dan mental. Tekanan dari bos di kantor, ditambah kejar tayang kerjaan sampingan, bikin waktu tidurnya cuma 2 atau 3 jam sehari. Di satu titik pada malam ketiga itu, Raka bersandar lemas di kursi plastiknya. Kipas angin kecil di sudut ruangan cuma berputar pelan, membuang angin panas yang pengap. Raka memijat pangkal hidungnya yang pegal. Pikirannya melayang jauh melintasi provinsi, pulang ke kampung halamannya. Ibu lagi apa ya sekarang? Udah bisa tidur belum ya nahan sakitnya? Batin Raka. Hatinya perih. Ada rasa bersalah yang besar mengganjal di dadanya karena belum bisa membawa ibunya ke rumah sakit yang lebih bagus. Tahan bentar ya, Bu.
Raka janji bulan ini gajinya cukup buat tebus resep obat yang baru. Raka nggak apa-apa di sini, Raka kuat, bisiknya dalam hati. Dia mengusap wajahnya kasar, mencoba mengusir air mata yang mau menetes. Apa aku mulai halusinasi ya gara-gara kecapekan dan kurang tidur? Gumamnya pelan. Raka kembali membuka mata, mencoba fokus. Posisi meja kerjanya menghadap tembok, membelakangi jendela kayu yang tertutup rapat. Namun, di sudut depan sebelah kirinya, berdirilah cermin jati tua peninggalan penghuni lama itu. Dari posisi duduknya saat ini, jika dia melirik ke kiri, Raka bisa melihat pantulan jendela di belakangnya melalui cermin tersebut. Gorden kain tipis di jendela itu memang agak tersingkap sedikit karena tadi tersenggol sapu. Iseng. Awalnya cuman iseng, Raka menatap cermin itu lekat-lekat. Di pantulan kaca yang kusam dan berbintik hitam, itu Raka melihat menembus keluar jendela. Tepat di lahan kosong seberang, tepat di bawah bayangan pohon beringin raksasa, ada sebuah bentuk hitam. Siluet seseorang. Coba kalian bayangkan, kalian lagi sendirian, di kamar, tengah malam, dan ngelihat pantulan dari belakang kalian, ada orang di luar sana. Itu bukan pemulung, bukan orang yang lagi nyapu tanah. Posturnya membungkuk, sangat bungkuk, sampai nyaris 90 derajat. Tangannya bergerak naik turun dengan ritme yang pelan dan konstan. Dan yang digesek ke tanah itu, sumpah, itu bukan sapu lidi. Itu adalah rambut. Rambutnya panjang banget, lurus dan hitam pekat, menjuntai lebat sampai menyapu tanah. Tangan pucat bayangan itu memegang sesuatu seperti sisir, menyisir rambut yang panjangnya di luar nalar itu berulang-ulang. Srek, srek, srek. Suara rambut tebal dan kusut yang ditarik paksa menyentuh tanah kerikil. Kalau itu aku atau kalian, mungkin detik itu juga kita udah pingsan atau lari keluar kamar teriak minta tolong. Tapi Raka, anak rantau dengan ego dan logika keras ini malah penasaran campur emosi. Oh, ini pasti orang gila. Aku harus rekam biar besok bisa dilaporin ke Pak Somad biar diusir, pikir Raka. Dengan tangan yang sebenarnya mulai sedikit gemetar dingin, Raka mengambil HP-nya di atas meja. Dia nggak berani menoleh langsung ke belakang. Dia mengarahkan kamera HP-nya ke arah cermin, zoom in, mencoba merekam pantulan bayangan di luar sana. Tek, tombol rekam ditekan. 10 detik, 20 detik berlalu. Kena kau, gumam Raka puas. Dia menghentikan rekamannya. Raka buru-buru membuka galeri HP. Dia menekan tombol play di video yang baru saja direkamnya. Dia ingin memastikan wajah orang gila itu terlihat jelas. Tapi, apa yang dia lihat dan dengar selanjutnya bikin darahnya berdesir hebat. Seluruh bulu kuduknya berdiri serentak. Video itu tidak menampilkan bayangan apa-apa. Jendelanya terlihat gelap gulita. Dan anehnya, layarnya dipenuhi noise statis, berkedip-kedip penuh semut seperti TV rusak. Namun, yang bikin jantung Raka seolah berhenti berdetak adalah audionya. Suara gesekan srek-srek itu sama sekali tidak terekam. Sebagai gantinya, dari speaker HP-nya keluar suara seorang perempuan. Suaranya sangat pelan, mendayu-dayu, dan terasa sangat dekat. Seolah-olah perempuan itu menempelkan bibir dinginnya tepat di lubang mikrofon HP Raka. Sayang. Perempuan itu bersenandung. Nyanyian Nina Bobo kuno yang temponya sangat lambat, nadanya sumbang, dan menyayat hati. Suaranya serak, diiringi isakan tangis kecil dan napas putus-putus di sela-sela senandungnya. Raka kaku. Tangannya membeku memegang HP. Keringat dingin mulai sebesar biji jagung bermunculan di dahi dan lehernya. Logikanya perlahan runtuh. Ini bukan orang gila. Nggak ada orang gila dari jarak puluhan meter di luar sana yang bisa memasukkan suaranya sedekat ini ke dalam HP. Lalu, sebelum Raka sempat mencerna apa yang terjadi, hal yang paling ditakutkan pun datang.
Tiba-tiba, wangi itu menyeruak. Bukan bau sampah, bukan bau debu, tapi wangi bunga melati. Sangat pekat, sangat tajam menusuk hidung sampai bikin dada sesak dan mual. Wangi itu seolah disemprotkan secara brutal tepat di dalam kamarnya yang sempit. Napas Raka tertahan. Kata-kata Pak Somad di hari pertama tiba-tiba terngiang jelas di telinganya. Terima kasih. Kalau tiba-tiba Mas Raka kecium wangi bunga melati yang nyengat, jangan ditengok. Keheningan seketika mencekam kamar itu. Senandung di HP sudah berhenti. Suara srek dari seberang lahan juga menghilang tanpa sisa. Sepi, mati. Hanya detak jantung Raka yang bergemuruh. Kalian pikir terornya sudah selesai sampai di situ? Belum. Dalam keheningan absolut itu, Raka mendengar suara baru. Suara yang membuat air matanya nyaris menetes karena teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Srek. Itu suara rambut tebal yang bergesekan dengan permukaan kasar. Tapi kali ini asalnya bukan dari seberang lahan lagi. Suara itu berasal dari dinding luar kamarnya, tepat di samping kasurnya. Sesuatu sedang merayap, menggesekkan rambutnya yang basah dan berat di dinding batako luar. Perlahan-lahan merambat naik, menuju jendela kayu Raka. Srek. Malam kelima. Kalau orang tua zaman dulu bilang, malam itu pas banget jatuh di malam Jumat Kliwon. Tapi buat anak rantau kayak Raka, kalender itu cuman ada 2 jenis. Tanggal muda dan tanggal tua. Nggak ada urusannya sama hari mistis. Setelah kejadian ngeri di malam-malam sebelumnya, suara garukan di tembok dan video aneh itu, Raka sebenarnya sempat syok. Malam itu dia meringkuk di kasur sampai pagi dengan lampu menyala terang. Tapi lucunya manusia, kalau logika sudah terlampau keras, ketakutan pun bisa diredam dengan penyangkalan. Itu cuma sugesti, kata Raka pada dirinya sendiri keesokan harinya. Orang gila di luar sana pasti sengaja gesek-gesek sapu ke tembok buat nakut-nakutin. Namun, di malam Jumat Kliwon ini, alam seolah nggak mengizinkan Raka buat terus-terusan denial. Jam 12:04. Kamar kontrakan Raka tiba-tiba berubah jadi seperti oven. Panasnya bukan main. Pengap, udara seolah berhenti bergerak. Dan yang paling parah, wangi melati itu kembali lagi. Kali ini 100 kali lipat lebih menyengat. Rasanya seperti ada seseorang yang menaburkan berkeranjang-keranjang bunga melati kuburan tepat di bawah ranjang Raka. Bikin mual dan dada sesak. Di tengah udara yang panas mendidih itu, tiba-tiba, tuk, kletek. Kipas angin kecil satu-satunya milik Raka yang sedang berputar membelah udara pengap, tiba-tiba mati total. Berhenti begitu saja tanpa sebab, keringat dingin mulai bercucuran sebesar biji jagung dari dahi Raka. Punggung kaosnya sudah basah kuyup. Dia mencoba menekan tombol kipas itu berkali-kali. Nggak bisa. Mati total. Rasa panas, pengap, bau melati yang memuakkan, ditambah tumpukan revisi kerjaan yang belum kelar, akhirnya membuat pertahanan Raka jebol. Ketakutannya menguap, digantikan oleh amarah dan rasa frustrasi yang meluap-luap. Di dalam kepalanya, Raka berteriak lelah. Kenapa sih nasibku begini amat? Aku cuma pengen kerja tenang, cuma pengen kumpulin uang buat beli obat ibu. Kalau bulan ini nggak capai target, ibu harus nahan sakit lagi. Aku nggak punya waktu buat ngurusin hal-hal konyol kayak gini. Hatinya ngilu mengingat suara parau ibunya di telepon tadi sore. Raka lelah, teramat lelah. Didorong oleh rasa gerah dan emosi yang memuncak, Raka berdiri dari kursinya. Mata Raka menatap tajam ke arah jendela kayu di bagian belakang kamarnya. Jendela pantangan. Jendela yang menghadap lurus ke arah pohon beringin raksasa. Peringatan Pak Somad terngiang jelas di telinganya. Jangan pernah buka jendela belakang lewat jam 12 malam. Apalagi kalau kecium wangi melati.
Tapi ego Raka malam itu mengalahkan segalanya. Persetan sama mitos. Ini panas banget, aku butuh angin. Kalau emang ada orang gila di luar sana, sekalian aja aku labrak biar kapok. Geramnya pelan. Langkah kakinya mantap menghampiri jendela itu. Dia mencengkeram grendel besi yang sudah berkarat. Coba kalian bayangin posisinya. Tengah malam, wangi melati super pekat, dan kalian dengan sadar melanggar satu-satunya aturan yang menjaga kalian tetap aman. Cetek. Grendel terbuka. Raka menarik kedua daun jendela kayu itu lebar-lebar. Dia berharap ada embusan angin malam yang masuk menyejukkan kamar. Dia berharap bisa meneriaki siapapun yang ada di luar sana. Tapi, yang menyambutnya adalah sesuatu yang sama sekali di luar dugaan. Nggak ada angin. Sedikit pun. Udara di luar malah terasa jauh, lebih panas dan mati. Suasana di lahan kosong itu sunyi senyap. Saking senyapnya, Raka bisa mendengar suara napasnya sendiri yang memburu. Dia memicingkan mata, menatap ke arah pohon, beringin raksasa di seberang sana. Gelap, kosong. Nggak ada ibu-ibu gila. Nggak ada siapa-siapa di bawah pohon itu. Raka mendengus kasar. Tuh kan, harus sembuh. kosong, nggak ada apa-apa. Dasar orang-orang kampung Parnoan, gumamnya merasa menang. Namun, rasa menangnya cuma bertahan selama 3 detik. Karena saat Raka menundukkan pandangannya, melihat ke arah bawah, tepat di dasar tembok kamarnya sendiri. Jantung Raka seakan berhenti berdetak. Darahnya membeku. Bayangan hitam itu, sosok yang dia lihat di cermin tempo hari, ternyata tidak berada di seberang lahan. Sosok itu berdiri tepat di bawah jendela kamarnya, sangat dekat. Posturnya membungkuk parah. Perlahan, sangat perlahan. Sosok itu mendongakkan kepalanya ke atas, menatap langsung ke arah Raka yang berdiri kaku di balik jendela. Wajah itu pucat pasi, seperti mayat yang sudah terendam air berhari-hari. Dan di tempat di mana seharusnya ada bola mata, hanya ada 2 lubang hitam yang gelap gulita. Raka ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya seolah dipaku ke lantai batako. Dan hal yang paling mengerikan, rambut sosok itu. Rambut lurus hitam pekat yang Raka kira menjuntai menyapu tanah. Ternyata tidak jatuh ke bawah. Rambut itu hidup. Bergerak liar seperti ribuan ular hitam yang berbisa. Merayap perlahan merambat naik ke dinding luar kamar, merayap makin ke atas. Menuju tepat ke arah kusen jendela tempat Raka berdiri. Srek, srek. Ujung-ujung rambut yang basah dan bau anyir itu kini sudah menyentuh bantal jendela, siap melesak masuk ke dalam kamarnya. Rambut hitam yang basah dan berbau anyir darah itu mulai menjalar masuk melewati ambang jendela. Bergerak sendiri layaknya ribuan lintah raksasa yang kelaparan merayap menelusuri dinding kamar Raka yang sempit. Sumpah, di titik ini, semua sisa-sisa logika di kepala Raka hancur lebur tak bersisa. Teori sains, pembenaran soal orang gila, semuanya menguap. Raka panik luar biasa. Dia mencoba memundurkan langkahnya, tapi kakinya gemetar hebat hingga tersandung kaki meja. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan jatuh terlentang menghantam kasur tipisnya. Dia berusaha bangkit, ingin lari menjebol pintu depan. Tapi, tubuhnya kaku, sepenuhnya terkunci. Jari tangannya nggak bisa digerakkan. Kakinya seolah dicor semen ke atas kasur. Bahkan, untuk sekadar menolehkan leher pun, dia tidak sanggup. Napasnya tertahan di tenggorokan. Dadanya terasa seperti ditimpa batu seberat puluhan kilo. Inilah yang orang-orang sebut ketindihan atau sleep paralysis. Dalam kondisi lumpuh total dan hanya bisa menatap lurus ke atas, suhu kamar Raka anjlok drastis. Udara panas dan pengap tadi berubah menjadi dingin es yang menusuk sampai ke sumsum tulang.
Wangi melati kini bercampur dengan bau tanah kuburan yang basah. Lalu, dari sudut mata atasnya, sebuah bayangan hitam meluncur perlahan menutupi cahaya lampu kamar. Sosok itu tidak lagi berada di luar jendela. Kuntilanak itu kini ada di dalam kamarnya, mengambang tepat di langit-langit, hanya berjarak 1 meter di atas wajah Raka. Posisinya telungkup melayang di udara, menatap lurus ke bawah, ke arah mata Raka yang membelalak ngeri. Rambut lurusnya yang super panjang menjuntai ke bawah, ujung-ujungnya yang basah dan dingin menyapu pelan pipi Raka. Lalu, suara itu pecah. Hihihihihihihi. Tawa yang melengking, menggema memenuhi setiap sudut kamar yang sempit itu. Suaranya menyayat gendang telinga, bikin kepala Raka rasanya mau pecah. Tapi anehnya, tawa mengerikan itu perlahan-lahan berubah nada, menurun, memelan, hingga akhirnya berubah menjadi suara isak tangis. Hicks, anakku, di mana anakku? Tawa kuntilanak itu berubah menjadi tangisan pilu seorang ibu yang benar-benar hancur. Tangisan yang menyayat hati, penuh dengan keputusasaan yang absolut. Dalam kepanikan dan sisa-sisa kesadarannya, bola mata Raka bergerak liar ke kiri. Satu-satunya benda yang bisa dia lihat dari sudut pandangnya saat terkunci di kasur adalah cermin jati tua di sudut ruangan. Dan disinilah hal yang paling tidak masuk akal terjadi. Kalian ingat kan, sebelumnya cermin itu selalu memantulkan bayangan seram yang salah? Tapi kali ini, saat Raka menatap pantulan cermin itu, dia tidak melihat sosok kuntilanak mengerikan yang sedang mengambang di atas tubuhnya. Di dalam kaca kusam itu, Raka justru melihat sebuah ilusi masa lalu. Cermin itu menampilkan seorang wanita biasa dengan daster lusuh era 90-an. Wanita itu sedang berlutut di bawah pohon beringin di belakang kontrakan. Dia menangis histeris, memeluk sebuah kain bedong bayi yang kosong. Wajahnya hancur oleh duka. Raka melihat dengan jelas bagaimana wanita itu dalam puncak depresinya karena kehilangan sang anak, mengikatkan seutas tali ke dahan beringin, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Twistnya meledak di kepala Raka. Ternyata, teror selama ini bukan karena sosok itu ingin membunuh Raka. Bukan karena dia iblis yang haus darah. Bayangan yang menggesekkan rambut ke tanah, suara senandung Nina Bobo di HP. Dia hanyalah seorang ibu. Seorang ibu yang jiwanya tersesat dalam duka abadi, yang terus mencari-cari bayi kecilnya yang tak pernah kembali. Dia datang karena cermin tua itu, barang peninggalannya yang mengikat energinya di kamar ini. Hati Raka tiba-tiba mencelos. Ketakutannya yang luar biasa mendadak bercampur dengan rasa sesak di dada. Batin Raka menjerit pedih. Ibuku di kampung sedang berjuang mati-matian menahan sakit demi bisa terus hidup bersamaku. Sementara wanita ini, dia membuang nyawanya karena tak sanggup hidup tanpa anaknya. Air mata Raka tumpah mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal. Bukan karena takut, tapi karena kerinduan yang amat sangat pada ibunya sendiri. Tiba-tiba, tangisan sosok di atasnya terhenti. Udara di kamar terasa semakin membeku. Dari balik rambut hitam yang menutupi wajah Raka, sebuah tangan pucat pasi berwarna kebiruan dengan kuku-kuku hitam yang panjang perlahan menjulur turun ke arah wajah Raka. Sangat lambat, sangat dingin. Ujung jari yang sedingin es batu itu akhirnya menyentuh kening Raka. Terasa seperti aliran listrik statis yang membekukan darah. Raka memejamkan matanya rapat-rapat. Bibirnya yang kaku akhirnya bisa sedikit bergerak. Tapi, alih-alih merapalkan doa pengusir setan atau ayat kursi dengan niat membakar jin seperti yang biasa orang lakukan saat ketakutan, Raka justru melirihkan doa yang berbeda. Dalam hati yang paling tulus, dengan sisa air mata yang mengalir di pipi, Raka berdoa untuk jiwa yang rapuh di atasnya. Ya Allah,
Jika dia seorang ibu yang kehilangan arah, ampunilah keputusasaannya, tenangkanlah jiwanya, izinkan dia beristirahat. Doa itu terucap lirih, Senang memecah sukses keheningan malam Jumat Kliwon yang mencekam. Jari sedingin es di kening Raka perlahan melemah cengkeramannya. Suara tangisan pilu itu memudar, menjauh bagai terbawa angin. Pandangan Raka mulai kabur. Kepalanya terasa luar biasa berat dan pening. Semuanya berputar, hingga akhirnya gelap gulita menelan kesadaran Raka sepenuhnya. Sinar matahari pagi yang terik menusuk masuk dari sela-sela gorden tipis, tepat mengenai kelopak mata Raka. Raka tersentak. Dia langsung terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya terduduk kaku di atas kasur. Keringat dingin masih membekas di lehernya. Dia menoleh ke sana kemari dengan panik. Kamarnya terang. Kipas angin kecil di sudut ruangan berputar normal menyebarkan angin sejuk pagi. Dan jendela kayu di belakangnya masih tertutup rapat, terkunci rapi dengan grendel berkaratnya. Mimpi, gumam Raka pelan. Tangannya mengusap wajah yang masih pucat. Semalam itu, cuman mimpi buruk karena kecapekan. Logikanya mencoba mengambil alih lagi. Tapi, detik berikutnya, mata Raka tertuju pada satu sudut ruangan. Cermin jati tua itu. Kaca yang semalam masih utuh, kini retak memanjang. Sebuah retakan besar membelah dari ujung atas kanan sampai ke sudut kiri bawah. Pecah. Udara di kamar itu entah kenapa terasa jauh lebih ringan. Wangi melati yang bikin mual semalam hilang tanpa sisa, digantikan bau debu dan kelembaban khas kontrakan tua. Siang harinya, dengan dada yang masih berdegup kencang, Raka menemui Pak Somad. Dia menceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutupi, termasuk doanya semalam. Mendengar cerita itu, raut wajah Pak Somad berubah sayu. Pria tua itu menghela napas panjang, menatap kosong ke arah jalanan. Namanya Mbak Marni, Mas Raka. Pak Somad mulai bercerita, suaranya parau. Kejadiannya udah belasan tahun lalu. Dia penghuni kamar itu dulu. Waktu itu dia lagi hamil tua, tapi suaminya kabur entah kemana. Pak Somad menyalakan rokoknya, tangannya sedikit gemetar. Suatu malam, dia keguguran di kamar itu, sendirian. Pendarahan hebat. Sejak malam itu, dia kehilangan akal sehatnya. Kerjanya cuma berdiri di jendela belakang, nyisir rambutnya yang panjang sambil nyanyi Nina Bobo, nungguin anaknya yang dia pikir masih hidup. Raka terdiam. Tenggorokannya tercekat. Sampai akhirnya, di satu malam Jumat Kliwon, warga nemuin dia udah gantung diri di pohon beringin belakang itu. Pak Somad menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Cermin itu kado pernikahannya, satu-satunya barang yang paling dia sayang. Banyak penyewa yang kabur di malam pertama karena diteror. Tapi Mas Raka malah ngedoain dia. Pak Somad menepuk pundak Raka pelan. Kayaknya dia cuma butuh didengar, Mas. Dia cuma butuh diikhlaskan. Dada Raka terasa sesak. Sesak sekali. Bukan karena takut, tapi karena rasa haru dan tamparan keras untuk dirinya sendiri. Selama ini dia terlalu keras, terlalu logis, sampai lupa bahwa di balik hal-hal yang tak kasat mata, ada emosi yang mungkin belum selesai. Raka bergegas kembali ke kamarnya. Tangannya gemetar mengambil HP, langsung menekan nomor kontak yang paling sering dia abaikan akhir-akhir ini karena alasan sibuk kerja. Halo, Le, Raka. Suara parau seorang wanita parubaya terdengar dari seberang telepon. Lemah, tapi penuh kerinduan. Terima kasih, Mbak Marni. Pertahanan Raka runtuh. Air matanya pecah detik itu juga. Ibu! Raka menangis sesenggukan, duduk bersimpu di lantai kontrakannya yang dingin. Raka minta maaf, Bu. Raka janji, akhir bulan ini Raka pulang. Raka temenin ibu berobat langsung. Raka kangen banget sama ibu.
Dari seberang sana, terdengar isak tangis bahagia sang ibu. Di momen itu, Raka sadar satu hal yang jauh lebih penting dari sekadar uang dan logika. Kehadiran, cinta. Waktu bersama keluarga mumpung mereka masih ada di dunia ini. Uang bisa dicari, tapi nyawa dan raga orang tua nggak akan bisa dibeli kembali. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian malam itu. Karier Raka perlahan membaik. Rezekinya lancar, dan dia akhirnya bisa menyewa tempat tinggal yang jauh lebih layak dan dekat dengan rumah sakit tempat ibunya dirawat di Jakarta. Hari ini adalah hari terakhirnya di kontrakan Pak Somad. Semua kardus sudah diangkut ke mobil pickup di depan. Kamar itu kembali kosong melompong, menyisakan cermin jati tua yang retak di sudut ruangan. Raka memang sengaja meninggalkannya di sana. Sebelum melangkah keluar, Raka menoleh untuk terakhir kalinya. Menatap pantulan dirinya di cermin retak itu. Dia tersenyum tipis. Untuk sepersekian detik, dari sudut matanya, pantulan di cermin itu berubah. Bukan lagi sosok menakutkan bermata bolong dengan rambut menjuntai, melainkan bayangan seorang wanita cantik, berpakaian bersih, tengah menggendong seorang bayi di pelukannya. Wanita itu menatap Raka dan tersenyum sangat tulus. Raka tidak takut. Dia hanya mengangguk pelan, membalas senyuman itu dengan rasa hormat. Dia pun berbalik, meraih gagang pintu. Namun, saat Raka melangkah keluar dan hendak menutup pintu kamar itu, dari dalam ruangan yang jelas-jelas sudah kosong total itu, terdengar sebuah bisikan. Sangat pelan, sangat lembut. Menyapu telinga Raka layaknya embusan angin sejuk. Hati-hati di jalan, nak. Raka menghentikan langkahnya sejenak. Merinding? Jelas. Tapi kali ini tidak ada rasa ngeri. Hanya ada perasaan damai yang menyelimuti hatinya. Raka menutup pintu itu rapat-rapat, mengunci masa lalu, dan melangkah pergi menyongsong masa depan. Nah, gimana menurut kalian cerita malam ini? Terkadang, hal gaib itu nggak melulu soal setan yang mau nyelakain kita. Kadang, mereka cuma energi dari kesedihan masa lalu yang belum nemu jalan pulang. Kalau kalian sendiri, pernah nggak sih ngalamin kejadian horor yang ujung-ujungnya malah bikin kalian sadar akan sesuatu yang penting dalam hidup? Coba deh ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Aku bakal baca dan balesin satu-satu. Jangan lupa share cerita ini ke teman kalian yang sok berani dan pastikan kalau nyium bau melati malam-malam, mending langsung tarik selimut aja ya. Sampai jumpa di cerita malam Jumat berikutnya.